Guys, aku sumpah serius baru tahu banget kalau ini adalah berangkas dengan ada tulisan ayat kursi di sini. Mau lihat? Mau lihat? Suka main sama anak aku ya? Senang sekali, akhirnya untuk yang kedua kalinya kami berkesempatan untuk berkolaborasi lagi dengan Tasya Farasya. Dan kali ini kami mendatangi tempat di mana ini adalah sebuah rumah yang dijadikan kantor untuk tempat Tasya dan timnya bekerja. Dan konon banyak sekali gangguan yang terjadi di sini yang membuat penghuni di rumah ini merasa terganggu. Salah satunya sosok anak kecil yang sering bermain dengan Ayang, anak Tasya Farasya. Kalian penasaran kan? Yuk ikutin episode seru malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnarisa. Malam ini saya dan tim Jurnarisa kembali ke tempatnya Tasya Farasya. Nah kali ini kita datang ke kantor. Iya, ini yang lebih bandel-bandel di sini. Nah kenapa Tasya merekomendasikan kita buat datang lagi ke sini? Karena highly requested banget. Oke. Kayaknya setiap hari DM aku isinya kayak Teresa harus ke kantor, harus ke semua rumahnya Bu Ala kayak gitu kan. Dan emang kalau di kantor ini sering banget aku dapet kayak keluh kesah dari editor, keluh kesah dari mbak-mbak yang jaga gitu. Oh jadi yang di sini tuh lebih ekstrim gitu? Lebih brutal ya. Brutal, wow. Bahkan kayak aku nggak tahu itu bayangan atau apa, tapi sempat menampakkan diri yang kayak waktu Teresa tunjukin fotonya itu. Dan aku merasa kalau itu memang sosok sih, bukan bayangan, lampu dan segala macem. Mulai berani gitu kan, dia ikutan foto ya gitu. Dan sering ada suara-suara, sering gebrak-gebrak gitu. Sering manggil-manggil yang kayak gitu. Iya makanya pas dikasih tahu Tasya datang ke kantorku, oke, berangkat langsung, kita langsung semangat banget buat kesini buat cari tahu ada apa di sini. Yaudah kita langsung aja penelusuran. Oh ya satu lagi, friendnya Ayang yang orang tunggu-tunggu itu ada di sini. Oke, baik, itu kita cari malam ini. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, comment, and likes. Kita pertama ke ini apa? Dapur. Ini dapur ya. Tasya bisa ceritain nggak mbaknya yang ada di sini ngalamin apa aja gitu? Oh, ngalamin dipanggil-panggil yang paling sering. Dan dipanggilnya di jam-jam yang nggak wajar. Jadi kayak jam kita udah nggak ada, jam 1 pagi, jam 2 pagi, tiba-tiba ada kayak mbak gitu. Padahal nggak ada siapa-siapa di dalam. Padahal nggak ada siapa-siapa dan suaranya menyerupai salah satu dari kita. Oke. Gitu. Dan biasanya kalau dengar suara kayak gitu disamperin atau mereka udah aja? Oh kayaknya pada ini ya mbak ya? Kalau ada suara biasanya langsung gimana?
Oh disamperin. Pas Mas Hasim bilang udah manggil gitu. Kalau malam-malam biasanya apa? Tadi Mas yang dengar Nah sama Teh Imas biasanya diapain? dipanggil. Terus? Biasanya nggak di kayaknya karena tahu jamnya nggak masuk akal nggak digubris. Oh, nggak digubris gitu. Kalau boleh tahu kalau ini ke arah mana ya? Kalau ini naik ke atas kamar mandi aku, Oke. gitu. Ya, serem juga ya. Jadi dari tadi pas kita masuk itu dari situ kayak kepalanya doang nongol terus ke atas lagi. Oh iya? Iya. Hey, where are you going? Kayak cuman nggak ada apa nih, kok rame. Masuk lagi. Terus yang menarik buat aku sih pribadi di luar. Iya memang. Karena entah kenapa mungkin berhubungan dengan air. Iya benar Neng. Sebenarnya karena air, yang pertama air, terus kedua di situ tuh ada satu sudut yang kelihatannya mereka lebih suka tinggal di situ. Mojok ya. Kita ke situ aja boleh nggak? Oke, let's go. Oke. Jadi kenapa kita milih ke sini? Karena tadi Angga tertarik sama satu pojokan di sana di belakang kita, dan begitu aku kesini kan tadi lihat, oh itu karena pas tadi lihat itu tuh di sekitar pohon ada apa sih namanya? Pembatas, ada yang duduk ya? Ada yang duduk di situ, saya merhatiin bentuknya sih kayak kuntilanak. Tapi gitu, jadi ketika ada lampu banyak orang hilang gitu, Iya. hilang. Tapi hilang itu yang menjatuhkan dari ke belakang. Makanya aku tadi penasaran, ada apa di situ gitu. Pemisahnya apa di belakang itu ya? Kalau A bisa ceritain dikit nggak tentang kenapa sih gitu? Iya, karena kalau dilihat kan di area sini sebelumnya ada yang kosong-kosong juga Neng. Ketika ini difungsikan terus memang ada air, ya udah pasti. Bukan karena wah ada kolam jadi gimana dong? Yang ada masalah sih sebenarnya. Cuman ada satu spot yang biasanya mereka sukai ketika ada spot seperti ini. Oh, dan salah satunya di rumah ini spot ini Ya. yang disukai. Ya mungkin karena kalau malam-malam juga minim orang kali ya di sini ya. Minim orang dan pencahayaan juga sih ya. Mungkin Oh iya, pencahayaannya kurang juga. Lampunya rusak. Dan biasanya kalau misalkan udah keseringan mereka tinggal di satu tempat, mereka tuh jadi kayak ngejago, tau gak sih? Oh, jadi Merasa menguasai. Merasa menguasai, terus ketika ada orang lagi datang tuh, ini tempat gue loh gitu, bukan kayak tempat lo. pentolannya ya, berasa pentolannya gitu. Jangan masuk ya, dari atas. Yang tadi nongol ya, dari tadi apa, tangga situ tadi. Ini WC juga? Iya, ini dia kamar mandi aku. Oh, oke. Terlalu terang? Matiin, gak suka. Oh, kecilin lah ya. Nanti cantiknya nggak kelihatan. Nah, kecilin sedikit aja. Kalau terlalu gelap, cantiknya nggak kelihatan tuh. Kamu udah lama banget di sini ya? Ya, Sudah kenalan sama yang isi sekarang? sudah tahu. Sudah tahu. Tahu. Kenapa tutup mata? Nggak mau ah. Ih, cantiknya kelihatan tahu. Nggak ah. Jadi ketutupan. Nggak ah. Sukanya dia yang gelap. Itu mukanya rusak kenapa? Ih, Biar tahu. matiin aja. Udah, ini udah gelap banget. Hmm. Yang lain nggak bisa lihat kok. Seru. Kamu sering manggil-manggil tuh kamu atau yang lain? Ya. Kamu juga? Bukan kamu? Kayaknya kamu deh. Ada yang lain? Ada. Kamu nggak pernah manggil-manggil. Aku cuma ngelongok gitu aja. Deket aja. Ikut aja. Kamu nggak mau buka tangannya. Kamu kenapa itu mukanya? Biar tahu. Mau lihat. Mau. Lihat. Nggak usah bilang.
hancur banget. Hah? Mukanya hancur. Ya. Kamu boleh tinggal di sini. Tapi jangan diusir-usir. Enggak. Tapi asal jangan ganggu aja. Kasih tahu juga yang lain, berani nggak? Enggak ya? Enggak. Itu yang suka manggil siapa sih? Yang punya rumah. Yang punya rumah? Orang punya rumah. Wow. Kamu mulai diam di sini dari kapan? Aduh, saya nggak bisa ngitung waktu. Lupa lagi ya? Tapi Udah lama ya? Itu udah lama banget. Kenapa kamu nggak boleh ngomong. nggak boleh ngomong? Ya udah sana. Ini nggak enak banget. Nggak tahu sih. Kayak disepelekan gitu kerasanya. Siapa sih lu ngomong-ngomong segala, udah sana-sana gitu. Dia bentuknya perempuan. Segini. Hancur sebelah. Hancur. Makanya dia nggak mau liatin mukanya dia bilang malu ah. Malu. Kayak yang digeser ke jalan gitu, aduh mukanya. Keseret. Kayak keseret. Tapi dia bilang Neng, yang manggil-manggil bukan dia. Ada yang lain menurut dia. Kayak sesuatu yang lebih besar daripada dia. Dan dia berasanya begitu barusan diceng-cengin, ngapain sih kamu ngomong? Iya. Kayak diusir gitu. Diusir. Dia kan berusaha menjadi informan gitu hari ini. Tapi kayak disepelein sama yang lain, lu capek, gak usah gitu ngomong sana gitu. Kayak gitu. Ada senioritas juga ya. Ada dong, ada ada. dong. Tentu saja ada. Nanti kita cari ke dalam ya. Oke. Soalnya yang agak parah yang di dalam. Kamu masih kuat? Enggak sama aku, Oke. sama India. Ya udah istirahat. Hah, siap. Aku sih penasaran sama temennya Ayang. Oke. Di awal penelusuran, kami tertarik dengan tempat yang berada di dekat kolam renang. Apalagi ketika saya berjalan, saya melihat seperti ada sosok yang mengintip dari dinding pembatas yang ada di sana. Ternyata itu adalah sosok perempuan dengan muka hancur setengah yang kerap mengganggu dan memperlihatkan wujud. Namun perjalanan tidak sampai di situ saja. Kami masih lanjut melakukan pencarian sosok anak kecil itu. Kita sekarang di dalam, tim perfect dari segala angle. Aduh. Jadi bagaimana? gue. Iya, jadi aku ngajak ke satu spot ini. Tasya bisa ceritain dong temennya Ayang ngumpetnya. Jadi Ayang tuh sering banget kayak dari atas nunjuk itu di situ. Di banyak sini. Di sini ada friend mau main hide and seek kayak gitu. Oh my god. Di situ. Jadi dari atas ini dia nunjuknya ke situ. Ada kok footage videonya. Banyak yang udah nonton juga. Jadi ada, kalau aku lihat tadi sih ada sosok anak kecil yang memang suka ngajak main karena dia merasa ya itu temennya juga. Terus dia seneng lari-lari, terus ya anak kecil lihat ada space buat sembunyi jadi Kalau itu sorry kak, apa? Lemari. Itu nggak tahu lagi punya yang punya rumah. Kayaknya ini ya betah ya nyender di situ ya. Ada Agak sesuatu ya? mencurigakan. Agak mencurigakan ya. kenapa Nggak pernah dibuka kotak Enggak. itu. Apa mau tahu, coba kita kayak- buka? Boleh emang? Boleh. Emang apaan sih? Nggak Ada tahu. kayak Sebelum lihat laci situ. gitu Itu ya. kayak berangkas gitu ya? Ini kayaknya sound system apa gimana ya? Iya, nggak tahu sih. Nggak apa deh kak, kalau nggak bisa. Ah, udah deh. Mari. Takut. Aduh, Oh iya berangkas. beneran? Beneran berangkas. Wah, kita Berangkas mendapat ada kuncinya lagi. kita mendapatkan hal Iya, baru nih. iya ada tulisan Arabnya. Ah, bisa tahu? Dia mengunci apa di situ? Tuh kan. Ayat kursi, tulisan ayat kursi guys. Sumpah aku baru tahu sekarang, kirain sound system selama ini. Kan berang. Nggak bisa dibuka ya? Ya udah deh, jangan deh kak. Udahlah, harus dibuka juga. Kok bisa tahu ada tulisannya? Bau. Seperti tersegel. Guys, aku sumpah serius baru tahu banget kalau ini adalah berangkas dengan ada tulisan ayat kursi di sini. Ya,
Kenapa? Iya penasaran tapi Kenapa? Jangan dibuka, jangan dibuka, jangan dibuka. Jangan dibuka, kenapa? Ya sudah, saya taruh lagi. Ya enggak. Jangan dibuka. Jangan nangis. Kenapa emang? Kenapa? Kan maksudnya biar tahu isinya apa. Kenapa memang? Kan kita ingin tahu isinya apa. Ya, Sudah lama di situ. sudah tidak usah menangis. Sudah. Tidak usah nangis. Kamu namanya siapa? Udah saya taruh lagi, nggak dibuka itunya. Ya, sekarang kita ngobrol aja. Nama kamu siapa? Kemana? Kembali kemana? Jangan ada yang pegang. Kenapa emang isinya apa? Kalau dipegang emang kenapa? Jangan dibuka. Nggak, susah bukan juga. nggak bisa dibuka. Iya. Ya udah ditaruh lagi, udah sembunyiin lagi situ. Tapi kamu harus ngomong. Kalau kamu nggak ngobrol sama saya buka itu. Ya ngomong dong, kita ngobrol. Kamu namanya siapa? Panas. Kamu yang suka main sama Ayang ya? Ini katanya mau ngobrol. Mau ngobrol nggak? Kamu anak kecil. Bukan? Terus kamu ngapain deket-deket itu terus? Kamu yang jagain itu. Tapi sekali ini berpegangan terus. Tidak, saya juga pegang deh. Mau nyebrang. Oh, kalau dibuka harus pergi. Saya nggak ngerti emang kenapa. Terlempar, jangan. Iya oke nggak dibuka. Ya enggak dibuka. Tadi kepo aja sih kalau belum dibuka. Ya. Terima kasih. Terus kamu ngapain di situ? Tungguin apa? Coba jelas ngobrolnya. Kayaknya dia mau di sini. Cuman kalau itu dibuka dia kelempar. Mungkin energinya gede banget kan. Terus yang suka main sama Ayang kamu bukan? Mana anak kecil itu? Bukan anak kecil. Mana? Panggil dia. Kalau kamu nggak ngomong apa-apa, saya bingung. Percuma ketemu kamu. Nanti kamu lihat. Iya. Bisa. Hitam. Oh, kayak anak kecil tapi bukan anak kecil gitu. Iya kayak aku lihat tadi. Iya, sana. Awas, lukisan bos. Awas. Aduh. Lukisan mau ditabrak dia. Ntar Kamu nggak nggak make up nebus. aku. Kenapa sih rasanya kenapa? Waktu kakak pegang, pas dibalikin, aku nggak tahu itu maksud aku kira kayak lemari biasa gitu, ternyata berangkas. Iya bener, aku juga baru tahu itu berangkas. Selama ini nggak pernah Ngecek digeser kolong sama sekali, nggak pernah. Tadi pas dibalikin, pas kakak bilang ada, oh ini ada ditempel di rakyat kursi, langsung gitu. Cewek sih, cewek. Maksudnya dia apa? Nggak tahu. Yang aku lihat dia cuman kayak duduk gini nih. Gini, waktu orang realize itu, oh ini ada berangkas, dia langsung kayak, langsung gitu. Ya dia mah standby situ aja. Kayaknya ya. Kita harus coba buka sih. Penasaran deh. Penasaran ya? Penasaran sih. Pakai kode ya? Apa? Pakai kode ya pasti. Kayaknya sih Pak, udah rusak gitu berangkasnya ya. Soalnya kuncinya udah nggak works. Ada kuncinya nyantol di situ. Ternyata berangkas selama ini. Kirain sound system kayak buat speaker buat acara barbekyuan atau apa gitu. Kadang ada belakang kan? Iya. Nggak kelihatan. Di bawah tangga. Iya, di bawah tangga. Terus kayak aku males aja ngecek. Waktu pertama kali kakak kesini udah ada? Udah ada. Selalu ada di situ. Wow. Oke, kita menemukan berangkas hari ini. Mau buka? Mau banget. Jangan dulu. Iya, Kita udah mesti aja. jalan-jalan dulu. Ya udah.
Mau banget ya kakak. Penasaran banget. Itu kita Soalnya nanti pakai buka. air kursi, berangkas ditempelin air Ditempel Aneh besi, juga. ya. buat apa gitu. Yes, itu nanti jadi PR nanti. Kita cari tahu dulu anak kecil yang bukan anak kecil. Ke area sana. Oke. Boleh? Go. Untuk Kita anak kecil yang ke sisi. anak kecil. Tadi aku lihat kayak ada patung gitu di tengah sini, terus aku lihat Iya. ada yang jongkok di atas patungnya, tapi Itu anak kecil itu. aku gak yakin, tapi hitam. Tadi di pinggir. Ya kan? Ya kan? Kemana-mana kayaknya. Iya. Nah, di situ. Tapi waktu pas aku liatin nggak ada. Terus aku jalan gini ada. Main hide and seek ya dia. Iya. Iya gini. Jongkok gitu. Di patung itu tuh guys. Di tangga situ. Ya kan? Tapi pengen marah. Oh pengen marah. Harusnya Udah emaknya yang merah marah tuh nih. mukanya. Masa sih? Iya. Apa? Enggak, Udah Acil. merah mukanya dia. Nggak marah-marah dong. Enggak. Kalau marah jangan sebelah gue deh. Memanas ya. Mau mana? Panas dia sendiri. Iya. Dia sendiri. Lu doang yang panas. Kenapa marah-marah? Enggak marah. Takut. Ih, tadi mukanya merah-marah. Marah. Takut sama siapa? Loh, Loh marah kenapa? Saya nggak marah-marah. Kenapa takut? Takut. Takut dimarahin. Nggak dimarahin, cuma dipindahin aja. Gak mau. Kamu kenal aku nggak? Suka main sama anak aku ya? Finally kita menemukannya. Itu ngapain kamu sama anak-anak main? Bahaya tahu. Kamu tiba-tiba ada di mana dia nanti ngikutin kamu, bahaya tahu. Tidak apa-apa. Bukan tidak apa-apa, nanti celaka. Tidak boleh seperti itu. Yang penting bermain. No. Tidak Nggak boleh boleh seperti ya? itu. boleh. Apalagi kalau di tangga nggak boleh. Itu bahaya, kamu bisa geser, lari-lari. Yang penting bermain. Tidak boleh. Nanti ibunya marah, mau. Jangan ya, Kamu ibunya marah. jangan bermain sama anak saya ya. Kalau mau tinggal di sini tidak usah ganggu. Tidak usah ajak main. Kalau masih ganggu ibunya marah, nanti kamu dipindahin. Mau? Kamu sudah kenal ibunya? Kenalan sama ibunya, salaman. Sikat. Main kan Kak. Tidak mau. Kok tidak mau? Kamu main sama anaknya kok sama ibunya nggak mau kenal? Pegang aja Kak. Ya? Kamu ganggu-ganggu aja, ajak main lagi, ibunya marah. So kuat. Sikat terus. Tidak takut. Oh, tidak takut tapi repot. Bohong. Tapi panas. Ya, jangan pernah ganggu lagi. Janji ya? Tidak ganggu lagi ya? Tidak mau kemana-mana. Ya, tapi jangan ganggu, jangan ajak main lagi. Ayang ya? Udah buang, Ri, lepas, kamunya capek. Kamunya capek. Kamunya capek, Ri, lepas ya.
Kasih Riri, ampun dah. Janji ya? Tidak mau pindah boleh, tapi jangan ganggu lagi. Saya akan tetap di sini. Iya boleh, Tidak tapi boleh, nggak tidak boleh boleh. ganggu. Kalau ngeyel, pindah. Ya? Iya. Oke. Iya. Ya udah. Sana keluar sana. Sana. Sudah balik sana. Astagfirullahaladzim. Ngeyel banget. Gila ngeyel banget. Aku lupa nanya lagi. Apa? Dia suka manggil-manggil juga nggak sih? Kayaknya dia suka iseng juga manggil-manggil ya? Berani sih dia. Iya. Untuk manggil berani. Lupa nanya Kan sering ada yang manggil mbak-mbak dari belakang Iya. kan? Iya, Lupa nanya karena dia yang paling berani untuk kesini nggak diem di satu Udah. tutup gitu loh. Iya, Bolong banget tadi, tetep udah ngeyel. rusak. Udah rusak. Ditahan Rusak loh. banget. Impactnya apa sih Ri, pas di doa, bacain doa? Kayak di... Kayak dikerwak ya. Udah Tapi bolong sosok dia, kuat. tapi tetep ngeyel. Jadi kayak berani. Berani banget. Iya. Hmm. Ya, berani banget ya. Nggak tahu kenapa Gila. seberani itu sampai maksudnya dia seluka itu tapi kemauannya gede untuk bermain. Iya, barusan nggak sempat nanyain sih. Yang aku lihat tuh dia Manfaatnya suka apa sih? nyontohin gitu loh ke Ayang. Jadi sekarang Ayang lagi ngelihat terus dia yang kayak gitu-gitu. Jadi biar dilihat sama anaknya kakak gitu. Tapi nggak Oh, ngajak caper yang gitu, gini. caper. Cuman dia kayak nontonin, ngasih lihat sesuatu biar ayo contoh gue gitu. Nanti takutnya kan ke kolam. Iya, iya nah sih. gitu loh maksudnya. Iya. Makanya waktu kecil tuh sering banget tiba-tiba dia tuh nggak turun tangga gitu ya. Nggak turun. Iya, iya. Makanya aku kasih pagar itu kan di atas. Oh, wah. Sering kayak tiba-tiba lari, ayang kayak gitu. Lari ke tangga. Ke sana sini, sana sini, Mm-mm. kolam sana sini. Gini, set gitu. Tapi ngeyel sih. Iya. Tapi dia beneran gak akan ganggu lagi gitu. Gak percaya aku. Udah takut sama ibunya tuh. Ya sih, dia udah rusak banget sih tadi. Diajar sama Jarang. ibunya. Jadi panas ya. Wah, ini benar-benar. Ini kayak terngeyel Iya. sepanjang Dan bukan anak penelusuran. kecil. Ya, Iya, bukan. ternyata Bukan. Ternyata bukan Kayak anak kecil. bentuknya aja. Bentuknya aja Bentuknya kecil. aja, Kak. Tapi ininya tuh kayak tua. Tua. Gas, geser kita. Ya, next. Wah. Ini aja gue ikut panas. Megang badannya ikut panas. Panas banget. Lama banget ya dia bisa tahan. Tahan banget. Yang aku lihat ya, dia tuh udah biasa dengar misalkan kakak lagi ngaji atau sholat tuh dia udah pernah dengar tapi dia tahan gitu loh. Jadi ya emang namanya ngeyel aja. Sudah terbiasa. Udah kan. biasa. Padahal sakit banget itu. Ini panasnya bisa hilang nggak nih? Ya bisa. Dulu. Counter break. Setelah mencoba menyusuri area di dalam rumah, akhirnya kami berhasil bertemu dengan sosok anak kecil yang dimaksud. Sosok anak kecil hitam yang kerap mengajak Ayang, anak Tasya, untuk bermain petak umpet. Ada satu hal yang menarik. Ternyata dia bukanlah sosok anak kecil biasa. Meskipun wujudnya seperti anak kecil, namun wajahnya sudah terlihat sangat tua. Itu membuat kami cukup kewalahan dan menguras banyak energi. Sebelum sampai akhirnya kami melanjutkan penelusuran untuk menelusuri bangunan lantai 2 di rumah ini. Guys, kenapa kita diajak ke balkon sini? Nah, di balkon sini itu susternya anak aku bilang dia lebih dari 3 kali ada yang lewat di sini perempuan terus kayak bener nengok ke dia gitu. Dia posisinya ada di bawah. Dia posisinya di dalam kamar. Ini kan di dalam sini kamar aku. Oh, Bayang sih. aku Jadi kayak- potong, boleh nggak aku potong? Boleh nggak? Boleh? Tadi kan kita sempat mau opening di tangga di situ tuh, Heeh. sempat diam dulu kan. Terus emang niat kita nyari cewek tadi Iya. di bawah, lewat ngadep ke kaca.
si beliau itu kayak apa ya? Ngebecandain gitu Kak, ngeliatin muka. Oh iya. Cuman kalau boleh kasar Iya. iya sih. Cuma kayak karena dicari terus katanya tadi agak nggak enak kan, kita pun sama ngerasain kayak Kayak agak oleng gitu ya. Rasa itu. Lumayan kuat berarti ya, lumayan rasa gede. ya. Kalau sampai nampakin sih biasanya Ya, nampakin punya power manggil gede. tadi kejadian. Dia posisinya berarti di sini sering bolak-balik di sini, terus kelihatan dari dalam. Betul. Dan aku itu, padahal nih kamar kan gede, luas, enak gitu. Tapi aku istirahat secapek apapun pasti di studio, karena aku nggak pernah betah di kamar. Oke. Enggak suka di sini. Karena aku selalu ngerasa ada yang nontonin Oke. gitu. Apakah sosok ini adalah si merah? Si merah. Iya. Naon eta teh. Tapi ya itu tujuannya. Bisa jadi itu tujuannya. Sosoknya tadi di sini sih, Iya. Makanya tadi aku oleng di Aja sini. duduk di sini. Mundur, saya mundur perlahan. Apakah dia yang manggil-manggil juga bisa jadi sih? Kayaknya. Iya, kita belum cari tahu yang suka manggil-manggil tuh siapa tadi. Perlu cewek nggak? Perlu sih ini, Baiknya. cewek sih. Iya. Baiknya. Iya, sini dong cewek. Cewek. Iya. Jadi kita ajak lagi. Ada yang manggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Iya, Ri, kita lagi ngobrolin sosok karena yang dilihatnya di sini perempuan kayaknya lebih cocok sama perempuan deh. Tapi aku lihatnya nggak pernah ke dalam Kak, ada kejadian di dalam nggak cewek ini? Sejauh ini gitu. Ya, melihatnya di dalam Di dalam kamar. atau di dalam ruangan di rumah. Paling manggil-manggil. Yang manggil-manggil itu di studio sama di kantor, di yang studio aku sama ruang editor. Oke. Kalau di Tapi sini itu masuk kayak ke kamar nengok mah enggak gitu. juga. Nggak masuk tapi Dia nggak tahu tuh kenapa. aktivitasnya di Dia nggak sini. berani masuk ya. Di kamar kayaknya Nggak berani, nggak ke kamar. Tapi katanya ngerasa selalu ada yang merhatiin. Kayak ada yang Iya. nontonin, jadi kayak kok nggak PW ya? Iya, iya. Bayangin aja orang mau istirahat kayak ditontonin gitu kayak Feeling kan beda ya. Posisinya- Masuk feelingnya, perasaan ya. iya Diam di sini. kayak gitu. Iya. Iya, boleh. Sama perempuan aja, jangan cowok lah. Sebenarnya cewek bisa sih. Ah, tolong. Hujan ya? Ya, hujan sitik. Sini dong. Marah lagi, Ah. Pemarah semua di sini ya. Enggak lah, aku diganggu. Orang mereka yang suka sering ngeganggu, yang ngerasa keganggu. Kamu marah-marah? Kenapa? Kenapa marah-marah? Jangan ganggu saya. Kami tidak ganggu orang yang ada di sini. Ini tempat saya. Ini di sini. Mereka bukan di sini. Oh, tadi sebelumnya ada yang ngomong, ada pemilik rumah katanya kan ini, Wak. Oh, dia. Kamu yang punya rumah ini. Selamat malam, Doro. Jadi orang nggak boleh tinggal di sini. Wah, ngambek sama gua, Bos. Kenapa orang nggak boleh tinggal di sini? Marah sih Doro aing ya. Oh, makanya dia ngerasa punya rumah, jadi ke Mbak tuh minta tolong apa gitu manggil-manggil mungkin ya. Kamu manggil-manggil ya? Oh, gitu ya. Kamu suka manggil-manggil ya? Merasa Iya, tuan ternyata. rumah. Ini Kamu- tuan rumahnya bukan kamu. Kamu suka nyamar suara jadi saya ya? Oh itu jelas, iya jelas Apa jadinya paham jelas. ya? Paham akhirnya. Paham, iya ya. Mohon maaf Doro, rumahnya jadi berisik, diisi sekarang. Kalau Doro yang ngisi berantakan, kalau ada orang kan jadi rapi. Ada yang bersihin. Doro nggak usah teriak-teriak, nanti dibantu dibersihin rumahnya. Ya kan? Emosi, Bawa siapa-siapa. emosi baik. Jangan apa? Jangan bawa siapa-siapa. Maksudnya Siapa? apa? Nih. Macam-macam kamu di sini.
Nggak berani. Kau macem-macem, ini rumahmu kok macem-macem. Ini ngobrol aja. Ngobrol aja. Biar tahu kalau Ndoro panggil-panggil mau apa. Akan ada balasannya. Woi, serem pol. Orang yang tidur di sini nanti saya Wah, nggak takut, nggak takut. bisa. Masa yang mau tidur di sini bisa juga gituin kamu coba. Nah, dia yang tidurin tempat ini bisa toh. Ini yang sering kamu tiruin suaranya nih. Waduh, Wah, wih, karena kaca bos. Bisa coba. Doro. Jangan macam-macam di sini. Kabur yang gini mah. Sana aja, kamu jawab dong sini. Kita ngobrol lagi, ayo. Ngobrol lagi aja. Ayo ngobrol lagi. Yo, kita ngobrol apa? Ih, kasihan Doro, di kerubungin orang, Sini kita ngobrol lagi. Udah, ngobrol lagi. Udah nggak jadi. Nggak jadi dibacain. Nah, kita ngobrol Sini. lagi. Hei, kamu Biar kamu nyerupain paham. suara saya, mau cekik-cekik lagi. Enak aja. Takut loncat saya. Biar kamu paham, biar nggak macam-macam juga. Jangan di situ. Sini. Sini. Marah, jadi. Yang bikin marah-marah tuh apa? Ngecen tuh dong. Dipikir nggak berani. Kalau kayak gini kan jadi panjang nih. Bisa kan nggak saling ganggu. Iya, ngobrol aja. Masing-masing. Marah-marah. Marah-marah baik. Maunya gimana ini? Ya. Jadi sama-sama tahu kita. Saya tidak akan kemana-mana. Siapa yang nyuruh pindah? Oi, Nyuruh pindah, cuma biar saling tahu aja. Ya. Sini. yuk. Hei. Ya. Yo, kabur. Ampun lah. Ini mau kabur. Kabur Udah dah. kan beres tadi nggak kabur. Keras banget ya. Ya, biar sama-sama tahu ya. Masih mau bisa diajak ngobrol, mau bicara. Mau ganggu lagi? Masih mau ganggu. Astagfirullahaladzim. Nah, benar ini. Emang kayak gitu ya. Ngawur. Sengaja malah kabur tapi tadi nantangin. Panas lagi. Tadi jauh tuh. Jauh lari jauh. Sebelah situ, Seng. Tuh, ini maju. Jadi ini Riri mau kemana sebenarnya? Kamu tahu ada pintu di sini. Mau masuk situ kamu tadi. Betul. Wah, luar biasa. Doro, pindah Doro. Kamu sampai mau cekik-cekik. Serem. Tapi itu ancaman doang kan ya? Iya, anak takut-takutin lah. Ya, tapi anehnya itu dia nggak berani masuk ke dalam karena mungkin ya Ya, ada proteknya. Kenapa ya nggak boleh masuk? Bukan nggak boleh, nggak bisa. Nggak berani masuk dia. Apa ya? Ya, mungkin ada pelakunya. Iya tapi nggak mau lihat. Iya. Nggak mau lihat. Ini pelakunya. Masuknya nggak mau ngeliat kan. Padahal udah dari tadi udah begini, kayak pengen lihat. Gitu ya. Kayak sebel gitu. Ngebalik terus, karena dia- ngebalik terus. Ini yang paling ganggu. Iya. Ke semua lagi ya. Ke semua. Gila sih, itu emang kekeh. Terus pengennya ya tetap di sini ya. Kalau di sini nggak ganggu sih ya terserah aja. Tapi kan banyaknya keganggu. Nggak nyaman malah ya. Jadi nggak nyaman tinggal di sini. Banyak yang ketakutan gitu. Tapi barusan sih coba dipindahkan, semoga nggak balik lagi deh. Tapi dia manggil-manggil tuh untuk biar ngundang orang ke sini kali ya, ke ranahnya dia gitu Mungkin, mungkin ya. Ya dia Godain. ngerasa disepelein. Terus ya manggil-manggil supaya dia mau nyuruh-nyuruh sebenarnya. Makanya saya bilang dorong-dorong. Iya tadi kayak Yang tidur di sini akan Itu saya cekik. berarti udah niat dari lama tuh kayaknya. Impiannya kayak. Salah orang tapi. Nah lah. Kacau. Mudah-mudahan digeserin nggak balik lagi dah. Iya, iya. Ini agak gerimis, kita geser ke dalam lagi aja.
Ada apa nih Kak, di Di sini? sini adalah ruang editor, di mana editor sering banget merasa dipanggil, padahal nggak ada yang manggil. Oke. Dan sering ada yang jatuh kayak papan tulis itu, Itu jatuh. tadinya digantung tapi berkali-kali jatuh terus, akhirnya jadi ditaruh di bawah ya kan? Oke. Akhirnya taruh di bawah. Ya antara pakunya kurang kencang, tapi kayak nggak masuk di akal juga sih kalau pakunya kurang kencang. Akhirnya jadi papan tulisnya itu taruh di bawah. Cuman yang paling sering itu tiba-tiba editor datang ke studio, ya kak, hah siapa yang manggil? Studio Nggak ada itu yang sebelah? manggil. Studio sebelah. Gitu. Tadi yang manggil si Shindoro. Kenapa? Yang manggil Shindoro. Cuman kalau boleh berasumsi aku pribadi ya. Karena aku kan main barang lama. Beberapa barang lama di sini yang aku lihat nggak begitu banyak barang lama. Tapi kalau ngomongin yang punya ini barangnya punya Kak Tasya atau yang ada di sini pajangan? Semuanya semua fully furnished dari Oke. sini. Sedikit mungkin kerasanya. Jadi kalau kolektor kan biasanya fokus sama satu benda nih, satu genre benda apa. Kalau ini kayak aku nggak tahu yang mau ngejudge, cuman tiba-tiba ada Gucci ini, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini, kayak campur-campur. Buat aku yang main barang lama, aku percaya kalau memang mereka nyimpan histori, mereka nyimpan sesuatu gitu. Dulunya itu ada pengaruhnya sedikit tapi soalnya kerasa banget Oke. kayak gitu-gitu. Iya, karena kan ngelihatnya di sini ada beberapa barang antik meren ya, barang-barang yang sudah karena gitu. Kalau barang-barang yang sudah ada lama, misalnya dari kayu, dari logam, biasanya dia akan nyimpen memori. Dan memori itu yang bikin kalau secara memori nanti memori itu akan muncul sendiri. Tapi secara hantu-hantuan mereka kadang menyimpan energi sesuatu di situ. Gara-gara si barang antik Ya, barang antik itu. Apa yang menarik dari barang antik yang kamu lihat tadi? Tadi si yang kaget kan berangkas tuh sama-sama kaget tuh. Iya. Tapi mungkin isinya yang kita nggak tahu ya mungkin berpengaruh besar. Yang kelihatan cermin yang nempel di dinding sama si stand figura itu lama banget. Si dudukan Oh, figura yang di itu. bawah tangga tadi. Oh yang muka dua orang itu. Iya, tapi Stand-nya. itu yang Stand-nya. kayak lama banget ya. Oh stand-nya mah. Stand-nya lukisannya aku nggak begitu ngerti lukisan, cuman stand-nya aja udah kayak oh ini stand lama nih. Itu sih yang mungkin jadinya apa ya? Banyak Satu tempat dan bersinggah dua ada gitu. energi itu atau ada sosok tertentu yang benar bisa mancing sosok yang lain dan lain-lain. Itu kan menarik tuh yang gitu tuh biasanya. Malah kerasanya ya itu kayak kejadian-kejadian kecil kayak ada yang manggil dari luar. Ketika kita percaya, kita ada kan sedikit dari 100% keberanian, ada hal-hal kayak gitu. Pasti orang 20. Nah, itu masuk tuh energi mereka tuh. Kekuatan mereka buat celah. Ya, ya, silakan. Duduk mau duduk di bawah. Enggak, ini gelisah nih orangnya. Balas nih kayaknya. Ngantuk bos, istirahat lah, jangan malu-malu, istirahat aja. Emang ngapain kerja sih? Ngapain kerja? Ngapain kerja? Jadi duit bos. Kenapa nggak boleh pada kerja? Kan Apa maksudnya? bikin males bener kan? Nyari apa? Ya nggak perlu kamu tahu juga. Saya yang harus nanya. Kamu ngapain di sini? Biar orang-orang pada malas kerja, diganggu. Berisik loh. Takut yang di sini. Berisik. Mau nanya, ada yang mau ditanyain? Bangun shooting, lagi shooting, bangun. Kamu pemalas ya? Pada ngapa sih nyari ini itu? Berisik, enak gini, enak. Bangun sob. Shooting, Sehari lah kan, eta udah kan. Sebenarnya kita pindah tempat selanjutnya. Kita biarin. Biar dia istirahat. Apa maksudnya apa? Kenapa nggak boleh kerja? Emang? Udah punya banyak duit, ngapain? Iya tujuannya apa? Daripada nggak punya duit. Gak usah, masing-masing aja, jangan diem di sini lah. Duduk lah. Kenapa? Bangun. Kenapa? Bangun. Ya. Bangun. Apa itu? Takut kamu? Ya makanya jangan diem di Kenapa sini. masih ganggu kalau takut? Jangan ganggu editor saya. Jangan dibikin males.
Tuh. Emang disuruhnya begitu. Siap tuh kan, kamu suruhan orang kan? Saya udah tahu loh. Tembak lagi. Saya udah tahu. Tenang pemirsa. Saya udah tahu kamu suruhan orang. Ayo. Jadi keceplosan. Kamu sering ke studio saya juga ya? Kamu sering ke Lu kalau ketahuan tuh. Kamu sering ke studio saya juga ya? Udah gini, apa aja disuruhnya apa aja? Disuruh apa kamu? Suruh makan. Disuruh apa? Malas-malasan. Disuruh mager. Kita nggak mau tahu lah siapa yang nyuruh, cuman disuruhnya apa aja. Ya itu dah. Ya biar yang malas-malasan jadi nggak ngelakuin itu. Jadi nggak produktif dia. Ya selama ada gua di sini. Pancil Terus lu harus kalau pindah harus gimana dulu? Iya, Ya disuruh dulu. sampai gimana maksudnya? Emang tugasnya kayak gitu aja terus. Udah kamu keluar deh. Bisa, gua mau dari dulu juga mau, nggak bisa. Enggak, lu jangan main. Oh. Dia takut. Orang Tadi panas dia banget sempat tunjuk kan? juga. Mungkin yang di belakang kaca, tapi masuk akal sih. Masuk akal dia mau keluar nggak bisa emang gimana? Nggak bisa. Tapi kamu udah berapa kali saya usir? Bukan lu yang nyuruh gua. Iya, tapi gua kan yang usir. Ya udah. Usir aja, nggak akan bisa pergi. Tapi kalau kita pergi lo nggak ikut kan? Ya kagak. Bagian sini doang. Oh. Lu kalau diusir nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau diantar balik? Mana lu tahu? Hah? Mental. Kalau lu diantar balik bagaimana? Iya, paling lu kena Kena apa? sama yang nyuruh gua. Gua kenal kok. Tahu dari mana? Balik ya? Kasihan, orang lagi cari duit. Lu suruh tidur. Nggak bisa. Balik ya? Nggak bisa. Gua anterin ya? Ya ampun. Ini serius nanyanya nih. Gua anterin ya? Ini nggak main-main nih. Gua Yang lo jawab. gangguin masih ngajak ngobrol baik-baik. Doa. Gue bilang juga apa? Kiriman. Bangun dulu lagi diajak ngobrol. Ini serius nih. Dia akan cabut sendiri nih. Bisa. Ya lu mau baca-baca juga gua nggak bisa pergi. Sebelum ada yang nyuruh. Malah panas doang, nggak bisa pergi. Kusur. Kusur. Terus aja nih. Bisa nggak bisa udah. Ya nggak diem. Udah lu ikut gue aja. Habis lo. Habis lo. Astagfirullah, itu apaan ya? Ini lihat nih, ini lihat Udah kesel banget nih, gue udah kesel nih, udah mulai kesel, emosi. Udah emosi. Udah ada yang handle. Astagfirullahaladzim. Tapi emang kayak gitu kalau misalnya kita nemuin dianggaplah suruhan atau sesuatu yang dibuat orang buat kita gitu. Mereka teh teguh dengan janjinya kalau disuruh. Iya, jadi susah. Iya. Walaupun ancur-ancuran di gimana-gimanain, kalau dia udah janji mau diem di sini nungguin dan bikin sesuatu ya dia pasti gitu. Tugas nomor 1 Kak. Tugas. Makanya dia tuh sebenarnya udah gak betah karena dia ngerasanya panas lah. Iya. Udah betah aja pokoknya. Tapi tetap nggak bisa pergi. Yang nyuruh tuh nggak boleh dia kemana-mana. Ya kontraknya dia udah begitu ya udah diem di Ini sini. udah ditandatangan kontrak nih sampai tahun depan misalkan. Belum beres kontraknya mau hancur, mau gimana pun, udah stay aja.
Soalnya kayak Meskipun udah nggak berhasil. Nggak pernah ada yang ngomong gitu ya. Cuman barusan dia yang kita temuin nggak pernah ada yang ngomong kayak gue mau pergi tapi nggak bisa. Biasanya kayak nggak mau, gue nggak bisa pergi. Gue emang harus di sini. Dia juga udah nggak Cuman betah dia di udah sini. nggak betah. Jadi segala upaya sia-sia karena emang dia nggak bisa pergi. Kalau di studio aja ada yang bikin males, di ruang editor aja ada yang bikin males, di studio bakalannya lebih banyak lagi. Yang bikin malas, bikin minder, bikin demotivasi, dan itu kiriman semua. Wah, ayo udah kita let's go. Ini satu ruangan yang hampir sama vibes-nya sama yang sebelumnya. Malah di sini lebih mager. Lebih mager, lebih selonjor. Terus kayak mau itu tuh procrastinating gitu loh, diundur-undur waktunya, diundur-undur waktunya gitu. Dan itu bukan pertama kali kita di sini tuh nggak kayak gitu. Jadi baru-baru ini gitu. Gimana kerasanya Pak Bos? Tadi atau aku sama Kakang ketika masuk tuh kerasnya panik, Kak. Dan yang kita tangkap adalah satu ketahuan nih. Kayaknya sosok-sosok yang dikirim tadi itu ngerasa anjir nih gue gimana ya? Kayak kebingungan gitu, kayak takut juga ketahuan. Bagus, takut mereka. Itu sih yang ngerasain. Cuman yang susah adalah memilih untuk siapa yang diajak ngobrol karena ada lumayan. Lumayan, di sini banyak ya. Ada yang bikin malas, ada yang bikin bad mood. Terutama yang bikin males itu kayaknya nggak 1-2 deh. Iya. Di kaca itu, di sini aku ngerasanya selalu. Jadi setiap abis ngaca tuh kayak Tar dulu deh. aduh, Kurang terus nggak kayak kok gitu. Iya. Kayak gitu, persis kayak gitu. Ya beres. Ayo. Aduh, takut salah nih, A. Enggak, ini terlalu jauh nih. Terlalu jauh. Jangan jauh-jauh dah. Nggak, aku jauh aja. Pengen gue marahin. Mau rebahan lagi lu. Kenapa? Betul tadi udah menit. Benar. Rusak anak saya. Apa? Iya. Dia bilang dirusak anak saya, mungkin ini yang lanjut. Wah, kabur. Kayaknya dia yang bukan yang orang yang kirimnya tapi kayak Iya, mohon maaf kalau memang jadi salah satu dari anaknya Simbah ada yang harus pulang. Bukan urusan. Iya, Urusan saya. betul. Urusan saya? Kamu ngapain ada di sini? Sudah tugas saya. Hanya satu. tenang Kak. Tarik nafas Kak. Kenapa? Ketika kamu cabut satu rumput liar, akan tumbuh 1000 rumput lainnya. Nantang Bos. Please, udah ngomong kayak dukun-dukun lagi, please. Ayolah, Lahir itu saya kami muntah darah, ingat kan? Iya juga ya. Iya bener. Ketika kamu cabut satu rumput liar akan tumbuh 1000. Enggak, dia ngancem. Enggak, tinggal jawab aja, mau saya cor. Bener. Itu jauh loh, tapi Iya bener. jika terlalu jauh gitu. Iya. Itu beneran kiriman ya? Wallahualam. Kita harus terus lawan, Kak. Ada pengajian, ayo silakan. Iya memang sih namanya setan mah tidak akan berhenti mengganggu sampai hari akhir. Salah Benar, satunya. Iya ngancam itu. Iya, salah satunya yang seperti itu. Jadi kalau sekalinya orang melakukan perjanjian dengan mereka,
pasti akan ada continue. Jadi kenapa dia bilang kalau satu dicabut saya masih punya rombongan yang lain yang bisa saya kirim ke sini gitu. Jadi gimana ya dicor. Iya, Biar dalam arti lain. Ya gitu aja biar aman. Dan namanya gangguan mah pasti akan berhenti. Apa? Namanya gangguan mah nggak akan berhenti, pasti ada terus. Ya bagus sih. Jadi kita semakin mempertebal apa yang kita yakini. Iya. Tapi aku kesel banget sih. Pasti kelihatan banget makanya saya mundur. Waduh, tanya lain. Aduh, muntah darah lagi nih. Ketika ada di tempat ini nanti mukanya terus-terusan kesel banget, kita ngumpul lagi aja sama Tapi yang lain. sisanya benar kata Niko tadi. Ketakutan mereka jadi ketakutan sendiri. Dan dikiranya nggak ada yang berani, apa akhirnya berani dilabrak. Usir lah gitu. Yes, mau berkumpul sama yang lain? Ini udah emosi, kasihan Mbak. Tenang. Kendalikan. Ya udah geser sama Risa kumpul lagi sama yang lain. Lagi-lagi kami dibuat terkejut dengan apa yang kami temui. Ternyata kami tahu apa penyebab gangguan-gangguan yang ada di sini. Mungkin kalian pun bisa menyimpulkan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Namun di luar itu semua, kami selalu percaya bahwa ada satu hal yang bisa melawan itu semua, yaitu hanyalah dengan mempertebal keyakinan kita terhadap Yang Maha Kuasa. Akhirnya selesai sudah penelusuran kami yang kedua bersama Tasya Farasya. Seru banget. Gimana? Tadi di atas seru banget ya? Seru banget, memancing emosi. Dan kedengeran sih dari bawah teriakan-teriakannya. Dan ada suara tangisan gitu ya. Itu si Riri pasti yang nangis juga. Tapi overall apa yang kita sampaikan bisa diterima gitu sama Kak Tasya? Emang apa namanya? Menjawab feeling aku selama ini. Jadi sebenarnya Tasya tuh udah peka, cuman kayak apa ya gitu ya yang diceritain. Apa itu gitu, benar. Mudah-mudahan sih bisa terjawab semua kekhawatirannya. Mudah-mudahan Ayah nggak diganggu lagi. Amin. Itu yang bikin paling emosi kan kalau udah menyangkut soal anak ya. Benar. Dan lebih semangat lagi kerjanya. Amin. Ya udah, kita nantikan lagi kolaborasi bersama Tasya lagi di tempat-tempat lainnya. Kalau gitu kita tim Ginarisa bilang makasih buat Tasya. Aku juga terima kasih. Terima kasih banget. Seru banget. Akhirnya kita ketemu lagi. Ya udah, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.